Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini yaitu masih sama seperti minggu kemarin, yaitu tentang struktur isi novel. Kita bahas kembali materi struktur teks isi novel ini. Nah, struktur isi novel di sini ada 6. Yang pertama yaitu abstrak, yang kedua orientasi, yang ketiga komplikasi, yang keempat evaluasi, kelima resolusi, dan keenam koda. Kita lihat yang pertama yaitu abstrak. Abstrak adalah bagian gambaran atau ringkasan isi cerita yang biasanya dapat ditemukan di awal cerita di dalam sebuah novel. Ya, jadi intinya abstrak itu merupakan gambaran atau ringkasan isi cerita yang terdapat di awal cerita. Nah, bagian abstrak ini sifatnya opsional. Bisa ada di dalam sebuah teks, bisa tidak ada di dalam sebuah teks. Yang kedua, orientasi. Orientasi merupakan bagian awal cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar tempat, waktu, dan suasana. Jadi orientasi ini kalau di dalam sebuah novel berisi pengenalan tokoh, latar tempat, waktu, dan suasana. Kalau misalnya di dalam sebuah novel tidak memiliki abstrak, berarti bagian awal ceritanya adalah orientasi. Tetapi kalau di dalam novel tersebut memiliki abstrak, berarti setelah abstrak yaitu bagian orientasi, bagian yang berisi pengenalan latar tokoh, latar tempat, waktu, dan suasana. Yang ketiga, komplikasi, yaitu masalah atau konflik yang dialami tokoh. Ya, komplikasi ini adalah masalah atau konflik yang dialami tokoh. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi merupakan bagian yang mana konflik yang terjadi pada tahap komplikasi itu terarah menuju pada titik tertentu atau sudah mulai mengarah ke bagian resolusi atau penyelesaian masalah. Jadi bagian evaluasi ini termasuk masalah, tapi masalah yang sudah memuncak ya, tetapi sudah mulai muncul yang namanya penyelesaian masalah di dalamnya. Bedanya kalau komplikasi itu adalah berisi masalah aja nih, tapi kalau evaluasi ini adalah masalah yang memuncak tetapi sudah mulai muncul yang namanya penyelesaian masalah. Yang kelima, resolusi. Resolusi adalah penyelesaian masalah. Yang namanya di dalam sebuah cerita pasti ada yang namanya masalah dan penyelesaian masalah. Masalah disebut dengan komplikasi. Terus puncaknya masalah yang sudah ada titik penyelesaian masalahnya, mulai ada penyelesaian masalahnya disebut dengan evaluasi. Nah, penyelesaian masalah sendiri disebut dengan resolusi. Yang keenam yaitu koda, bagian akhir atau penutup di dalam sebuah cerita. Yang kedua yaitu orientasi. Nah, tadi orientasi ini kan berisi tentang pengenalan tokoh, latar tempat, waktu, dan suasana. Coba kita lihat, ada nggak di sini yang namanya pengenalan tokoh? Laki-laki ramping ini adalah Ustadz Salman, wali kelasku. Wajahnya lonjong kurus, sebagian besar dikuasai keningnya yang lebar. Bola matanya yang lincah memancarkan sinar kecerdasan. Pas sekali dengan gerak kaki dan tangannya yang gesit ke setiap sudut kelas. Sebuah dari berwarna merah tua terikat rapi di leher kemeja putihnya yang licin. Lipatan celana hitamnya berujung tajam seperti baru saja disetrika.
Sepatu hitamnya bersol tebal dan berdekak-dekak setiap dia berjalan di ubin kelas kami. Kira-kira ada nggak nih yang namanya pengenalan tokoh? Ada. Di sini siapa? Namanya Pak Ustadz Salman, laki-laki ramping. Ya, dia adalah wali kelasku. Ini adalah pengenalan tokoh. Ada nggak pengenalan tempatnya? Ada. Di sini jelas dia berjalan di ubin kelas kami. Ya, ini merupakan bagian orientasi, bagian pengenalan latar tempat, waktu, dan tokoh. Nah, yang ketiga adalah komplikasi. Komplikasi kan tadi adalah masalah yang dialami tokoh. Di sini ada contohnya nih. Awal mula masalah yang dialami tokoh ini adalah Alif yang tidak ingin masuk pesantren dipaksa oleh kedua orang tuanya untuk mengikuti tes masuk di pondok Madani. Setelah lulus, Alif merasa tertekan karena tidak dapat bersekolah di SMA umum seperti Randi dan terus terprovokasi dengan surat Randi dan kehidupan SMA. Banyak cerita dan perjuangan dalam Pondok Madani bersama kelima teman Alif yang mengikrarkan diri menjadi sahibul menara. Yang keempat adalah evaluasi. Tadi evaluasi itu adalah bagian yang mana konflik yang terjadi pada tahap komplikasi itu terarah menuju pada titik tertentu. Artinya sudah mulai ada penyelesaian masalah di dalamnya. Nah, di sini ada contohnya, anak-anakku semua, mari kita bersyukur. Kita telah diberi jalan oleh Tuhan untuk bersama melangkah sampai sejauh ini. Selamat atas naik ke kelas 6. Tujuan akhir kalian tidak jauh lagi. Terminal sudah tampak di ujung sana. Seperti biasa, beliau menyapa kami dengan lemah lembut dan intim. Yang terakhir yaitu koda. Koda adalah bagian akhir cerita atau penutup. Nah, di sini penutupnya adalah, dulu kami melukis langit dan membebaskan imajinasi itu lepas membumbung tinggi. Aku melihat awan yang seperti benua Amerika, raja yang bersikeras awan yang sama membentuk benua Eropa. Sementara Atang tidak yakin dengan kami berdua dan sangat percaya bahwa awan itu berbentuk Afrika. Baso malah melihat semua ini dalam konteks Asia. Sedangkan Said dan Dul Majid sangat nasionalis. Awan itu berbentuk peta negara kesatuan Indonesia. Ini merupakan akhir atau penutup dari sebuah cerita negeri lima menara. Silahkan kalian pelajari materi yang udah ibu sampaikan. Apabila masih kurang paham, silahkan tanyakan langsung lewat WA ibu, boleh langsung lewat grup atau lewat WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.